seorang bapak yang lebih cinta anaknya daripada kepada negara Indonesia? Siapa itu? Dia datang ke acara kongres dan kemudian teriak-teriak ketuanya anaknya, tapi dia mangkir pemanggilan di Polda Metro Jaya. Siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Bahwa ini adalah deklarasi perang semesta dari saudara Joko Widodo terhadap seluruh rakyat Indonesia. Kita lawan, lawan, lawan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, tentu saja saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran tamu undangan, khususnya tokoh-tokoh, baik tokoh aktivis maupun purnawirawan TNI, juga aktivis emak-emak yang telah memenuhi undangan dari kami, dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Alhamdulillah tadi saya sudah melihat sejumlah tokoh hadir. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Muhammad Said Didu yang sudah hadir. Juga sudah ada Bapak Alfian Tanjung, Ustadz yang sudah kita kenal semua. Hadir juga di tengah-tengah kita Maijen TNI Purnawirawan Pak Sunarko sudah hadir. Dan alhamdulillah kumisnya masih menggoda, karena saya sempat dengar ada yang berani mau nyukur gitu loh. Jangankan sampai nyukur ya, menyentuh kulit pun gak akan berani begitu ya. Hadir juga di tengah-tengah kita yang sebenarnya kami harapkan bisa di depan, tapi beliau sangat apa ya, merakyat begitu, dan mungkin ya pemalu begitu, walaupun beliau adalah tokoh aktivis besar. Ternyata di antara kita ada Mas Eros Jarot. Beliau plus kepada beliau. Beliau minta di belakang tadi. Juga ada tokoh-tokoh lainnya yang memang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang jelas pagi tadi 2 kali saya ditelepon, semalam dan juga pagi tadi. Semalam tidak terangkat karena saya sudah istirahat. Pagi tadi ditelepon lagi oleh Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Yasno Sudarto. Beliau menyampaikan permohonan maaf belum bisa membersamai acara ini, tapi beliau titip pesan melalui sambutan agar disampaikan. Yang pertama, beliau mendukung penuh acara deklarasi yang dilaksanakan di Gedung Juang ini. Ya, semoga beliau selalu sehat selalu. Lalu beliau juga sampaikan salam kepada seluruh peserta yang hadir dalam acara ini. Termasuk beliau juga sangat menyayangkan adanya upaya kriminalisasi terhadap akademisi dan aktivis yang meminjam alat kekuasaan negara, dalam hal ini meminjam institusi kepolisian. Itu yang beliau sampaikan kurang lebihnya, dan sebagai amanah dari beliau saya juga sampaikan. Selanjutnya saya mewakili tim advokasi, ada koordinator non litigasi saya sendiri Ahmad Kozinuddin, sarjana hukum. Sementara bertindak sebagai koordinator litigasi adalah Bang Petrus Celestino, sarjana hukum. Acara ini memang kita dedikasikan bagi sejumlah pahlawan-pahlawan kita ya. Yang terpampang di sini adalah pahlawan-pahlawan kita. Ya, beri aplaus untuk pahlawan-pahlawan kita. Ada Egy Sujana, Rizal Fadila, Kurnia Triroyani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Hasiholan, Tifau Natia Suma, Abraham Samad, Mikael Benyamin Sinaga, Nurdian Noviansa Susilo, dan Ali Ridho alias Aldo Hussein. Jadi ini semua adalah pejuang kita. Walaupun secara hukum yang represif ini, nama-nama beliau ini disebutkan sebagai terlapor. Ya, versi polisi silahkan terlapor, versi termul biarkan itu terlapor, tapi versi kita, beliau-beliau ini adalah pejuang bagi kita semua. Beri aplaus. Karena itu acara hari ini memang kita dedikasikan bagi beliau-beliau ini. Kita kasih aplaus lagi. Jadi melalui acara ini kita ingin tegaskan beberapa hal. Yang pertama, pejuang-pejuang kita ini tidak sendirian dalam perjuangannya. Setuju?
Karena perjuangan untuk mengungkap kejujuran dan kebenaran soal ijazah palsu saudara Joko Widodo bukanlah untuk dan atas nama kepentingan beliau-beliau ini saja, tetapi ini adalah kepentingan segenap rakyat Indonesia, bangsa dan negara Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melalui forum ini ingin menegaskan bahwa kita semua akan membersamai dan membackup penuh pejuang-pejuang kita ini. Beri aplaus sekali lagi. Jadi kita pastikan kita tidak akan membiarkan sendirian para pejuang-pejuang kita ini. Dan kita tentu buktikan itu dalam sejumlah agenda yang lalu. Misalnya dalam pemeriksaan untuk undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya, alhamdulillah terima kasih semua hadir membersamai walaupun ada yang sampai malam. Ada yang paling heroik pejuang kita Ibu Kurnia Triroyani diperiksa dari jam 10 pagi sampai 11 malam, bahkan 2 kali diperiksa. Beri aplaus buat Ibu Kurnia Triroyani. Ya, juga yang lainnya juga sama, dia diperiksa sampai lama. Tapi ternyata kriminalisasi ini tidak saja menyasar pada tokoh-tokoh yang kita kenal kritis dalam hal ijazah palsu, tetapi orang-orang yang punya kapasitas untuk mengedarkan perjuangan ini kepada masyarakat sebagai YouTuber ternyata ikut disasar sebagai terlapor. Nah, di antara kita juga ada Benyamin Mikael Sinaga, beri aplaus buat YouTuber kita. Ya. Ada Nudian Susilo dan Babe Aldo, itu juga hanya mengedarkan YouTube, itu juga jadikan terlapor. Jadi isunya ini bukan lagi pencemaran dan fitnah terhadap saudara Joko Widodo. Kami menyimpulkan bahwa ini adalah deklarasi perang semesta dari saudara Joko Widodo terhadap seluruh rakyat Indonesia. Kita lawan, lawan, lawan. Jadi sekali lagi munculnya nama-nama ini, nanti kita kasih kesempatan masing-masing untuk menyampaikan pesan perjuangannya. Kita terima tantangan dari saudara Joko Widodo. Kita terima tantangan perang semesta dari saudara Joko Widodo yang hari ini tidak saja bernarasi tentang adanya orang yang merendahkan dirinya serendah-rendahnya, menghinakan dirinya seindah-indahnya, tapi dengan laporan yang menyebutkan 12 terlapor, saudara Joko Widodo telah mendeklarasikan perang bubat, perang semesta kepada seluruh rakyat Indonesia. Lawan! Jadi ini saya sedang dalam kapasitas lawyer merangkap sebagai aktivis. Jadi mohon maaf kalau agak meledak-ledak begitu ya. Mas Eros mohon maaf ya, saya pinjam label aktivisnya sebentar. Karena kalau sudah begini katanya lawyer tidak layak ngomong begini begitu. Tapi terus terang ini adalah agenda non litigasi ya. Jadi ini bagian dari advokasi non litigasi, sehingga ini juga bagian dari kegiatan advokasi yang kita lakukan. Dan selamat datang Bang Petrus Celestinus selaku koordinator kita. Silakan Bang. Kawan-kawan mungkin bisa menyesuaikan untuk memberikan tempat kepada Bang Petrus Celestinus. Beliau koordinator litigasi kita. Dan terakhir, agar singkat dan yang lainnya nanti ada waktu, saya ucapkan terima kasih atas peran serta seluruh yang bisa menghadirkan acara ini bisa sukses, terutama pertama pengelola Gedung Joang. Terima kasih telah memberikan tempat untuk bisa kami gunakan. Terima kasih kepada panitia juga yang menyiapkan segala hal ya. Ada dari Aliansi Rakyat Menggugat, terima kasih kepada ARM. Ada juga KNPRI, terima kasih. Ada juga elemen LBH Ormas Pejabat, terima kasih. Dan seluruh aktivis yang tidak saya sebutkan satu persatu. Dan tentu saja yang terakhir saya mengimbau agar kita semua, rekan-rekan aktivis, tokoh dan ulama, ke depan akan terus membersamai agenda advokasi yang dilakukan oleh tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Dan terakhir sebelum saya tutup, selamat datang kepada Majen TNI Purnawiran Samsu Jalal. Beliau juga lawyer ya di tim advokasi. Dan mudah-mudahan beliau nanti juga bisa menyampaikan pandangannya terkait aktivitas kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
para tokoh, Pak Majen Samsul Jalal, Majen Sunarko, Kiai Alfian Tanjung, Pak Said Didu, Bang Eros Jarot, para tokoh yang lain yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Juga wabil khusus pada Pak Ozin, Bang Petrus, dan tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis, para hadirin pejuang kebenaran, kejujuran, keadilan yang saya hormati. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur dapat berkumpul bersama dalam rangka membangun persaudaraan untuk melakukan konsolidasi kekuatan masyarakat umat rakyat dalam rangka melawan kezaliman yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo beserta penerusnya. Harapannya mudah-mudahan kebersamaan, persatuan kita dapat mencapai hasilnya, yaitu kemenangan, insya Allah. Pak Roy, selamat Pak Roy. Pak Roy Suryo. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, para pejuang kebenaran, kejujuran, keadilan yang hadir pada kesempatan ini. Tugas dan tujuan kita tentu saja adalah membuat kepastian atas upaya kita membongkar ijazah Joko Widodo yang memiliki dugaan kuat palsu. Kepastiannya kepastian ilmiah yang sudah jelas. Para pakar, para ahli kita sudah bisa membuktikan bahwa secara ilmiah, secara keilmuan, ijazah Joko Widodo itu memiliki kejanggalan atas keasliannya, atau kita bisa memiliki keyakinan bahwa itu adalah palsu berdasarkan kepastian ilmiah. Yang kedua, kepastian sosial. Masyarakat ini secara mayoritas sudah meyakini bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Berbeda ketika awal berangkat. Ketika awal berangkat itu meyakini itu asli. Hanya sedikit yang menganggap palsu. Sekarang sudah terbalik, saudara-saudara sekalian. Jadi yang meyakini palsu sudah sangat besar sekali. Justru sekarang adalah Joko Widodo harus membuktikan ijazahnya asli. Dan itu tidak akan bisa dia buktikan. Yang ketiga adalah kepastian global. Urusan dugaan ijazah palsu Joko Widodo ini sudah mengglobal. Sudah dalam skala dunia. Dunia sudah tahu tentang status ijazah Joko Widodo itu. Tinggal satu lagi sebenarnya, kepastian hukum. Dan kepastian hukum ini sedang bergerak. Melalui Bareskrim kita berupaya agar pasal-pasal yang diadukan bisa terbukti. Pemalsuan, menyuruh pemalsu, memalsukan, menyuruh memalsukan, atau menggunakan gelar palsu, menggunakan ijazah palsu. Insya Allah itu akan terbukti dalam proses yang dilakukan oleh pihak Bareskrim yang sedang kita dorong terus-menerus. Sementara kriminalisasi terjadi di Polda Metro Jaya. Tugas hukum kita dalam membuat kepastian hukum adalah melakukan counter attack, perlawanan balik atas kriminalisasi ini. Dan insya Allah itu akan bisa kita buktikan keberhasilannya. Soal kepastian. Yang kedua, bahwa soal ijazah palsu ini pintu masuk bagi pembongkaran kepalsuan-kepalsuan lain yang dilakukan oleh Joko Widodo. Soal kilometer 50, soal nepotisme, soal korupsi,
Dan soal kebohongan-kebohongan yang lain kita bongkar semua pasca ijazah palsu ini. Yang ketiga, yang terakhir, kita berharap bahwa dukungan dalam upaya membongkar ijazah palsu Joko Widodo memiliki respon publik yang semakin luas. Para kiai, para santri umat Islam yakini upaya ini adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yakini bahwa ini adalah jihad fisabilillah. Perjuangan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah menjadi setan omon-omon atau asyaiton anatik. Nabi mengatakan yang cuma ngomong-ngomong mendukung kezaliman itu setan omon-omon. Dan jangan jadi juga setan bisu. Mayat kezaliman diam saja. Asyaiton al-ahros namanya. Hayo umat Islam, hayo para kiai, ayo ulama, ayo ustadz, asatid, santri, bergerak bersama menumbangkan kezaliman ini. Para purnawirawan yang sudah mendukung atau mengajukan pemakzulan Gibran putra Joko Widodo, paketkan perjuangannya dengan soal ijazah palsu ini. Jokowi dan Gibran satu paket. Adili Jokowi, makzulkan Gibran, satu paket. Basisnya ijazah juga. Ijazah Gibran juga diduga palsu. Ijazah Jokowi sudah pasti. Oleh karena itu perjuangan kita lanjutkan. Wahai para purnawirawan, wahai mama, wahai masyarakat kaum buruh, ini adalah kaum kapitalis di negeri ini yang berkuasa. Buruh, bersatulah melawan kapitalisme itu. Tunjukkan jati dirinya. Bersama-sama kita berjuang untuk menumbangkan konglomerasi yang menjajah bangsa dan rakyat Indonesia ini. Wahai mahasiswa, ini saatnya bangkit. Kamu Laskar Perempuan Puan Maharani. Sekolah, kuliah untuk mencari ijazah, mendapatkan ijazah sebagai pembuktian. Sekarang ijazah dikoyak-koyak, nilai akademis ini dirusak. Itu penistaan, penghinaan kepada para mahasiswa. Ayo mahasiswa bangkit, bangkit, bangkit. Insya Allah dengan perjuangan bersama kita akan mencapai kemenangan. Kezaliman runtuh, kezaliman dikalahkan, penjajahan usir. Mari berjuang bersama. Nasrum minallah wa fathun qarib. Kemenangan itu sudah dekat. Pertolongan dari Allah. Allah, Allah, Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru beberapa menit yang lalu saya tiba di Jakarta kembali. Jakarta kota yang membuat kita bergerak. Jakarta yang membuat kita semangat, terutama di Gedung Juang 45 ini. Hormat saya kepada senior-senior kita. Ada Pak Samsul, ada Pak Narko, dan juga bapak-bapak pejuang yang lain. Saya juga tadi pagi masih berada di Jogja. Dan dari Jogja, kemarin kita menggelorakan semangat untuk menyatakan jujur dari Jogja juga, untuk mensupport Jakarta. Jadi kami di Jogja ketemu dengan beberapa tokoh berani jujur dari Jogja Jakarta untuk Indonesia.
insya Allah doakan kami segera bertemu tokoh sentral di Jogja dalam waktu dekat. Dan tokoh sentral itu insya Allah juga akan membawa perubahan dan pergerakan kepada gerakan kita. Ya, ada hal penting hari ini. Hari ini disadari atau tidak, ini adalah Hari Anak Nasional 23 Juli. Kepada ibu-ibu yang telah membesarkan kita dari kecil, tapi hari ini ironisnya ada seorang laki-laki, ada seorang bapak yang lebih cinta anaknya daripada kepada negara Indonesia. Siapa itu? Dia datang ke acara kongres dan kemudian teriak-teriak ketuanya anaknya, tapi dia mangkir pemanggilan di Polda Metro Jaya. Sekali lagi, dia mangkir di Polda Metro Jaya. Saya mohon kepada media, samakan kata-katanya. Kalau ada di antara kami yang tidak hadir, langsung disebut mangkir. Ayah anak yang lebih cinta anaknya itu jelas-jelas tidak hadir di Polda Metro Jaya, dan dia harus disebut juga mangkir. Setuju? Dan lebih ironisnya lagi, justru Polda Metro Jaya yang datang sowan hari ini. Saat kita berdiri di sini, ini tepat pada saat Polda Metro Jaya sowan kepada dia. Itu berarti Pak Kosinudin dan Pak Petrus, surat kita diabaikan. Tidak mungkin dia akan bawa ijazah aslinya ke Polda Metro Jaya. Dan itu berarti pelanggaran. Mana ijazah aslinya? Tidak pernah ada. Ijazah aslinya hanya ditunjukkan saja. Dan kita harus teriak. Media, mohon maaf, kita beritahu hal yang sangat irasional, tidak masuk nurul atau tidak masuk akal. 12 orang ini dinaikkan statusnya dengan fotokopi ijazah. Sekali lagi, hanya fotokopi. Ijazah aslinya masih belum disita. Jadi itu namanya Indonesia belum menerapkan equality before the law. Belum ada kesetaraan di atas hukum. Jadi hari ini di tempat yang sangat bersejarah ini, di Gedung Juang Menteng 45 ini, saya ingin teriakkan semangat. Harus berani, kita harus teriakkan ke orang-orang, harus jujur. Ada orang yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai. Partai yang gambarnya gajah. Gajah yang artinya gak punya ijazah. Sangat ironis, ya. Jadi kita minta equality before the law, dan saya tidak akan berlama-lama. Mari kita satukan kekuatan kita dari Jogja, Jakarta, dan insya Allah kota-kota lain. Kita akan bergerak bersama, berani dan jujur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Merdeka! wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon izin, sekaligus kesempatan ini saya juga menyuarakan sahabat saya, pejuang satu lagi dari RRT, Roy Rismond Tifa, beserta dengan semua kawan-kawan. Dr. Roy sudah hadir bersama dengan kita. Dr. Rismond masih di Jogja, dan kesempatan ini saya gunakan untuk mewakili beliau juga, untuk menyuarakan. Saya di depan ini akan menggunakan kesempatan ini untuk bicara langsung dengan Saudara Joko Widodo. Dan saya juga akan menggunakan kesempatan ini untuk bicara langsung kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hadirin sekalian. Hari ini kita berdiri di Gedung Juang, tempat sakral yang menyimpan gema perjuangan bangsa. Hari ini saya tidak hanya bicara kepada Anda semua. Saya bicara langsung
kepada seseorang bernama Saudara Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia. Saudara Joko Widodo, Anda bukan lagi presiden, tetapi nama dan jejakmu masih mengikat bangsa ini dalam pertanyaan besar. Dari mana sebenarnya ijazahmu? Mana ijazahmu? Anda telah turun dari tampuk kekuasaan, tetapi bukan berarti Anda bebas dari tanggung jawab moral dan hukum. Bangsa ini berhak tahu. Bangsa ini berhak menagih jawaban. Saudara Joko Widodo, saya berdiri di depanmu sekarang, Dr. Tifauziah Tiasuma, beserta dengan 11 orang yang telah Anda kriminalisasi. Saya seorang perempuan, seorang dokter, seorang akademisi, peneliti, telah diancam dengan pasal-pasal pidana yang sungguh tidak masuk akal. Pasal 27 pencemaran nama baik, pasal 28 penyebaran berita bohong, pasal 311 fitnah dan penghinaan. Semua itu hanya karena saya bersama dengan teman-teman bertanya, mana ijazahmu yang asli? Saudara Joko Widodo, Anda telah menggunakan dokumen ijazah untuk meraih jabatan sebagai wali kota, sebagai gubernur, sebagai presiden. Karena itu, atas nama undang-undang, ijazah Anda adalah dokumen publik yang wajib diperlihatkan ketika publik memintanya. Lalu karena saya mempertanyakan ijazah Anda menuntut saya secara pidana. Padahal saya warga negara Indonesia yang dilindungi undang-undang untuk bertanya atas dokumen publik termasuk ijazah Anda. Padahal saya seorang peneliti yang sedang menjalankan mandat sebagai peneliti yang meneliti keabsahan dokumen publik dan perilaku pejabat publik. Apakah bertanya adalah kejahatan? Apakah menagih kejujuran seorang mantan presiden adalah fitnah? Kalau Anda bersih, buktikan. Tunjukkan ijazah itu kepada publik sekarang. Pasal 263 KUHP, pemalsuan surat. Pasal 266 KUHP, memberi keterangan palsu dalam akta autentik. Pasal 317 KUHP fitnah. Pasal 310 KUHP pencemaran nama baik. Jika ijazah Anda palsu, jika dokumen Anda palsu, maka pasal-pasal ini bukan menjerat kami. Pasal-pasal ini menjerat Anda. Dan dengarkan ini, Saudara Joko Widodo. Di tangan saya sekarang ada ijazah dan transkrip asli seorang alumni Fakultas Kehutanan UGM yang lulus tahun 1985. Jika Anda berani, ayo tandingkan di depan seluruh rakyat Indonesia. Kita bandingkan dengan mata kepala kita semua. Tidak usah menggunakan laboratorium dulu. Secara kasat mata, bandingkan kertasnya, jenis kertas, warna kertas, teksturnya, bandingkan ornamen dan logo UGM yang tertera, bandingkan tulisan cetak dan tulisan tangan yang ada pada ijazah, bandingkan cap resmi, tanda tangan rektor, tanda tangan dekan, bandingkan lapisan-lapisan pengaman ijazah asli, bandingkan foto wisudawan sesuai dengan peraturan UGM tahun 1985 untuk wisudawan. Lalu kita lanjutkan transkrip nilai. Format transkrip nilai, jumlah nama dan mata kuliah, jumlah SKS seorang sarjana kehutanan UGM 1985, berapa IPK minimal yang berhak menyandang gelar insinyur kehutanan UGM. Dan dengarkan lagi ini Saudara Joko Widodo. Kami tidak hanya bicara, kami sudah bergerak. Kami sudah menyampaikan 9 laporan polisi yang sudah dan sedang kami ajukan
ke berbagai aparat penegak hukum, ke Polda Metro Jaya, ke Mabes Polri, ke Polres Yogyakarta. 3 laporan sudah kami masukkan ke Polres Surakarta dan Polres lain di seluruh Indonesia atas berbagai kebohongan yang Anda buat yang berkaitan dengan ijazah, juga dugaan kebohongan yang engkau lakukan selama 10 tahun ini. Ini bukan gertakan, ini bukan ancaman, ini adalah langkah hukum, langkah rakyat untuk menuntut kebenaran dari seorang yang pernah memimpin negeri ini, yang selama 20 tahun menikmati fasilitas dan kenyamanan seorang pejabat yang didanai oleh APBN, yang berasal dari uang pajak rakyat, yang dibayarkan dengan keringat kami, dengan darah kami, dengan air mata kami, juga pesangon dan pensiun, serta rumah 12.000 meter persegi yang engkau nikmati seumur hidupmu, yang dibiayai oleh uang pajak kami. Kami berhak menuntut kebenaran sebagai ganti uang pajak yang kami bayarkan. Saudara Joko Widodo, engkau bukan lagi presiden. Engkau masih manusia yang wajib bertanggung jawab di hadapan rakyat dan di hadapan sejarah. Hari ini dari Gedung Joang kami berseru, hentikan kriminalisasi terhadap kami semua. Tunjukkan ijazahmu Joko Widodo. Tunjukkan dokumen-dokumenmu Joko Widodo. Buktikan bahwa engkau bukan penipu bangsa ini. Kebenaran tidak akan mati, sejarah tidak akan lupa, dan suara rakyat tidak bisa dibuka. Sekarang izinkan saya bicara kepada Presiden Prabowo Subianto. Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kami hormati, Bapak bukan hanya kepala negara, Bapak adalah kepala keluarga bangsa Indonesia. Di bawah naunganmu, kami rakyat kecil ini seharusnya mendapat perlindungan, bukan ketakutan. Kami seharusnya mendapat keadilan, bukan kriminalisasi. Bapak Presiden, di bawah naungan hukum negeri yang Bapak pimpin sekarang ini, saya Dr. Tifa bersama dengan 11 orang lainnya sedang dikriminalisasi karena menuntut kebenaran tentang ijazah seorang mantan presiden. Kami dipanggil polisi, diperiksa, diancam pasal-pasal yang seharusnya hanya digunakan untuk kejahatan sungguhan. Apakah Bapak hanya diam saja? Bapak Presiden, hentikan kriminalisasi rakyat yang mencari kebenaran. Berikan perlindungan hukum bagi mereka yang menyuarakan hak konstitusionalnya. Perintahkan kepada aparat penegak hukum untuk bersikap netral, profesional, dan tidak menjadi alat kebohongan. Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami sudah mengirimkan surat ke lembaga-lembaga internasional dan sudah mendapatkan respons. Kami beserta rakyat Indonesia yang berada di 25 negara sudah menyuarakan kriminalisasi ini kepada Amnesty International, kepada Human Rights Watch yang ada di 5 negara, kepada United Nations. Bahkan kami sudah bersurat kepada Presiden Amerika Serikat, Presiden Donald J. Trump, untuk menunjukkan kesungguhan kami untuk membawa persoalan kriminalisasi kami ini kepada internasional. Jika Bapak Presiden Prabowo Subianto diam saja terhadap nasib kami. Di Gedung Joang ini, kami berdiri bukan untuk memecah belah bangsa. Justru apa yang kami lakukan untuk mempersatukan bangsa Indonesia, tetapi untuk juga membersihkan bangsa ini dari noda-noda kebohongan, dari noda-noda
penipuan, dari noda-noda kepalsuan, agar tidak mengotori sejarah bangsa dan negara ini. Kami percaya Presiden Prabowo Subianto mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Dan kami percaya bahwa Anda akan berdiri bersama rakyatmu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Merdeka! 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 Merdeka. Saya bertanya, sudah merdekakah kita? Sudah merdekakah kita? Belum. Bapak Ibu sekalian, Anda sudah menjawab kita belum merdeka. Ya, berkata seperti ini, bersikap seperti ini membuat saya rindu pada hari-hari di mana saya bersama emak-emak dan seluruh bangsa Indonesia berada di atas mobil komando mendengungkan keluh kesah rakyat, ya, yang selalu kami dengungkan selama 5 tahun terakhir atau 10 terakhir pemerintahan Joko Widodo. Betul? Mana suara mama? Mana suara mama? Ya, situ ada KNPRI, ada ARM, ada emak-emak dan siapapun walaupun tanpa nama, ya. Saya ingin mengatakan dan memberikan sebuah pemberitahuan kepada Anda semua bahwa pada hari ini Anda berkumpul, Anda berbicara, ya, dengan mengeluarkan pendapat itu sudah sangat berbahaya. Betul? Mana contohnya? Mana contohnya bahwa berbicara, berkumpul, mengeluarkan pendapat itu berbahaya? Mana contohnya? Saya contohnya, ya. Saya ingin mengatakan ada 12 orang pada hari ini telah ditempatkan sebagai terlapor. Ya, diantaranya Dr. Roy Suryo, Dr. Rizmon Hasiholan Sianipar, Dr. Tifauzia Tiasuma, saya sendiri Kurnia Tri Royani. Kemudian siapa lagi? Ada banyak di sini, ya. Damai Hari Lubis, kemudian Rustam Effendi, saya sebutkan saja semua. Bang Egy Sujana, Profesor Egy Sujana, kemudian Haji Muhammad Rizal Fadila, kemudian siapa lagi ini? Abraham Samad, Michael Benyamin Sinaga, kemudian Nos Susilo dan Alido alias Ali Husen. Ya, lihatlah negara ini. Bapak Ibu sekalian, padahal jelas-jelas KUHP pasal 1 ayat 1 mengatakan tidak ada satu perbuatan pun bisa dipidana melainkan berdasarkan kekuatan undang-undang yang sudah berlaku. Pada hari ini kami ingin bertanya kepada Anda, apa yang Anda pilih? Anda ingin memelihara hukum dalam slogan atau keberanian hukum untuk menegakkan keberanian? Pilih yang mana? Menegakkan hukum dalam keberanian, yaitu ius constitutum, yaitu hukum yang sedang berlaku. Bapak Ibu sekalian, ini bukan tanpa alasan. Hampir 10 tahun ini bangsa ini sudah terlena. Walaupun saya tidak memilih, saya ingin mengatakan siapakah orang yang telah memimpin Indonesia selama 10 tahun ini. Mari kita ambil salah satu referensi, ya. Kakanda kami E.F. Saifullah Fatah, ya, yang merupakan mungkin pengelola dalam acara Keep Talking, mengatakan ada sekian banyak wajah daripada seorang Joko Widodo. Satu di antaranya, dia tidak pernah berhenti menjadi wali kota. Jadi sebenarnya dia tidak pernah presiden tapi hanya wali kota, ya. Kemudian yang kedua, dia tidak pernah berhenti berkampanye untuk dirinya sendiri dan keluarganya, ya. Dia the master of personalization, ya. Kemudian dia seorang pendebat, ya, yang pandai mendebat dirinya sendiri. Kemudian apalagi? Dia adalah seorang pengadu domba yang heroik. Ini adalah beberapa daripada sifat daripada orang yang pernah memimpin bangsa ini. Setelah berkuasa pun dia masih tetap cawe-cawe. Sebenarnya tentu saja adalah kewajiban kita menghormati para pemimpin-pemimpin bangsa ini, ya. Kita pernah merasakan dipimpin oleh seorang yang sangat ulung dalam berorasi, yaitu Insinyur Soekarno, ya. Kemudian kita pernah dipimpin oleh seorang bapak pembangunan, walaupun tentu bukan tanpa cacat dan celah, Haji Muhammad Soeharto. Kita pernah dipimpin seorang teknokrat, yaitu Muhammad Habibie, ya. Pernah dipimpin oleh seorang jenderal, SBY. Kita pernah dipimpin seorang yang sangat demokratis, Ibunda Megawati Soekarno Putri, ya. Nah, tetapi pada hari ini kita ini sedang dipimpin oleh siapa? Orang yang telah menghancurkan bangsa ini sehingga memaksa kami untuk melakukan gugatan di PN Jakarta Pusat dengan beberapa hal. Pertama, kerusakan dalam bidang ekonomi, kerusakan dalam bidang hukum, pecah belah anak bangsa, kemudian kata-kata yang selalu berbohong, serta semua perundang-undangan dan regulasi yang tidak pro kepada rakyat. Inilah yang membuat kami berjuang. Bapak Ibu sekalian, hingga pada akhirnya suatu masa 15 April 2025 dengan sebuah tekad yang bulat, karena kami memang sebagai pengacara
ya, dibantu oleh para ahli kami melakukan perjalanan menuju Yogyakarta dan Solo untuk memastikan adakah orang yang memimpin bangsa ini mempunyai dasar atas kepemimpinannya dengan memakai alat-alat yang valid dan legal. Ya, kami datang ke UGM dan datang ke Solo, yaitu Jalan Kutai Utara nomor 1 itu, ke rumah Bapak Joko Widodo. Walhasil apa yang terjadi? Kami mengira bahwa kami diterima setelah bersurat 2 kali itu merupakan suatu itikat baik untuk bisa mendapatkan kepastian bahwa ijazah tersebut asli atau tidak asli. Ya, kalau seandainya asli, kami akan dengan senang hati untuk melakukan semacam sosialisasi kepada rakyat bangsa ini dan bersedia minta maaf. Ya, akan tetapi apa yang terjadi? Di sana kami sesungguhnya sudah diintimidasi dengan mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Sebagai orang hukum, jalur hukum yang dia katakan itu kami kira menggugat secara PMH misalnya di pengadilan. Ternyata bukan. Yang dimaksud dengan menempuh jalur hukum itu adalah menggunakan tangan besi, dengan menggunakan kekuatan aparat untuk memartil kami, rakyat yang kritis kepada bangsa ini. Ya, dan akhirnya inilah 12 orang menjadi terlapor di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, ini perjuangan. Tidak ada orang yang menghendaki efek buruk dari perjuangan. Akan tapi jika itu harus menjadi bagian dari perjuangan, insya Allah kami mohon doanya kepada Bapak Ibu sekalian agar kami tegar dalam menjalani ini dan menganggap sebagai bagian dari suatu kemuliaan yang Allah berikan, sebagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada para pahlawan yang telah memberikan kedaulatan kepada bangsa ini dan mengusir penjajahan di Republik Indonesia ini. Merdeka! 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 Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana ke depan? Saya ingin mengatakan apa yang terjadi kepada kami itu yang disebut dalam Undang-Undang Pers sebagai chilling effect, yang artinya adalah suatu penyebaran rasa takut. Apa maksud daripada penyebaran rasa takut? Ya, agar semua orang-orang kritis tidak lagi berani untuk menyampaikan kebenaran. Dan ini sangat berbahaya manakala kritik dianggap subversif, manakala Anda protes dianggap sebagai makar. Ini luar biasa. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan apa yang kami lakukan ini hanya bagian kecil. Kami mengharapkan Anda semua yang ramai ini, Anda yang duduk di sana sini, tolong dengarkan. Ini perjuangan. Ini perjuangan. Ya, ini perjuangan. Saya ingin mengatakan Anda siap berjuang? Siap. Siap berjuang? Siap. Kalau begitu buktikan bahwa kalian tidak akan pernah berjuang, kalian terus bersuara untuk menegakkan kebenaran. Jika pada hari ini Bapak Presiden kita belum mendengarkan, mudah-mudahan dari ruang yang sangat luar biasa mempunyai secara ini, beliau akan mendengarkan bahwa ada rakyat yang tidak pernah bosan-bosan selalu memperdengarkan kebenaran dan kebajikan. Semoga besok lagi dia akan tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang prioritas, mana yang harus ditendang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di akhir daripada kata sambutan ini, saya ingin mengatakan ada tamu satu orang, ya, Bang Eros Jarot, yang hari ini berumur 75 tahun. Selamat ulang tahun. Tolong bersamai perjuangan ini. Bangsa ini masih membutuhkan, ya. Ini titipan dari kawan-kawan. Saya juga melihat ada Bang Abraham Sangat. Terima kasih. Ada Bang Marwan Batubara. Terima kasih. Ada Bang Rizal Fadilah yang senantiasa mengawal kami. Ada Ustadz Ahmad Alfian Tanjung. Ada Bang Said Didu, sang manusia merdeka. Terima kasih banyak. Kemudian ada jenderal kami yang kami banggakan, yang kumisnya mau dicopot oleh si betina itu, insya Allah tetap gagah. Ada Sensal Samsul. Terima kasih Bapak. Bang Roy Suryo, yang dengan senyumnya dia seperti orang yang tidak pernah akan kalah. Ya, namanya terus dipakai Roy CS, Roy CS. Ya, seakan-akan kami akhirnya terpaksa berlindung di balik nama beliau. Semoga Allah ya memanjangkan umurmu, menambahkan rezekimu, menguatkan hatimu. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini, mungkin satu-satunya orang yang berdiri di sini memakai baju tim pemburu ijazah Jokowi. Buat saya, apa yang dilakukan Jokowi terhadap
kawan-kawan yang juga termasuk saya, 12 pelapor adalah hal yang sangat kecil. Jokowi salah mencari lawannya. Hari ini saya nyatakan siap melawan Jokowi. Takbir. Saya mengundang seluruh kawan-kawan, buruh, relawan, mahasiswa untuk bersama-sama melawan kebohongan Jokowi. Apa yang dikatakan Jokowi, kemarin saya lihat di video, dia menyatakan bahwa ada agenda besar di balik ijazah palsu ini. Saya nyatakan Jokowi salah dan pembohong. Karena apa? Ijazah ini telah kami lakukan pembongkarannya hampir 3 tahun yang lalu. Artinya kami betul-betul melawan Jokowi karena kebohongan identitas Jokowi. Tidak ada agenda besar di balik ini. Jokowi memainkan isu liar supaya rakyat melihat dia teraniaya, terzolimi. Padahal tidak. Jokowi menzolimi rakyatnya sendiri. Saya tantang Jokowi. Apabila Jokowi memang betul-betul punya ijazah asli, tunjukkan. Karena kami sudah 3-4 tahun meminta Jokowi baik di pengadilan maupun secara langsung, tidak ada ijazah Jokowi. Artinya Jokowi menyembunyikan sesuatu yang besar. Kepada Pak Polisi Listio Sigit, apabila Pak Listio tidak berani menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, saya minta Pak Listio mundur jadi Kapolri. Pada Pak Prabowo Subianto, tidak perlu nunduk-nunduk lagi kepada Jokowi, karena Pak Prabowo adalah presiden hari ini. Jokowi rakyat biasa yang tidak perlu lagi dilindungi. Apabila dia melakukan kesalahan, wajib dihukum seperti kami, seperti rakyat biasa. Oleh karena itu hari ini saya lihat, saya dengar, saya baca Jokowi tidak hadir pemanggilan kemarin di Polda Metro Jaya, tapi polisi yang hadir ke sana. Artinya ada apa ini dengan polisi? Sebegitu takutnya dengan Jokowi. Polisi, gak perlu takut, kalian dibiayai oleh rakyat. Apa yang kalian pakai, kalian makan adalah hasil dari keringat rakyat. Tidak ada apapun yang dikasih Jokowi oleh kalian kecuali itu uang haram. Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, lawan kebohongan Jokowi, lawan penipuan Jokowi, lawan kezaliman Jokowi. Kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan pernah takut, lawan Jokowi, adili Jokowi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Aku mau lihat dulu ya. Oke. Terima kasih. Pertama saya ingin sampaikan, kita harus tetap mendukung rekomendasi dari bapak-bapak purnawirawan, ya. Itu jangan sampai dilupakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ini cuma bagian terkecil dari 12 orang para pejuang. Saya tidak akan mengklaim diri saya pejuang, saya rakyat biasa. Biarkanlah teman-teman yang sudah terdahulu, ya, sudah lama melakukan penyelidikan, sudah lama melakukan investigasi terhadap ijazah Pak Jokowi, ini yang harus kita dukung penuh, ya. Kita harus dukung sampai kapanpun juga. Kalaupun ada tawaran, misalnya siapa yang harus dipenjara, kita yang harus maju. Mari, saya yang akan dipenjara, bebaskan 11 orang ini. Benar ya? Betul. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya,
membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk ya untuk ingin menteror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor itu. Anggap biasa-biasa saja, ya. Karena kalau Anda pikirkan SPDP itu, saya khawatir nanti kekuatan perjuangan Anda itu akan berkurang. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa SPDP itu hanya bagian terkecil, ya. Bagian proses yang akan kita lalui. Dan yang terpenting bahwa semangat perjuangan kita untuk terus melakukan investigasi itu tidak pernah berhenti. Yang pertama. Kedua, yang ketiga menurut saya bahwa pelaporan atau katakanlah laporan yang diajukan oleh para relawan dan plus Pak Jokowi yang diajukan ke Polda Metro Jaya ini adalah bagian dari bentuk ingin membungkam ya daya kritis kita, kebebasan berpendapat kita, kebebasan berekspresi kita. Oleh karena itu, apa yang terjadi terhadap 12 orang ini jangan membuat kalian yang hadir di sini, teman-teman media, YouTuber, para podcaster itu menjadi takut lagi memberitakan tentang ijazah. Ya. Karena saya khawatir dengan dimasukkannya nama saya, ya, ini sebagai bentuk bahwa lihat nih, Abraham Samad saja kita masukkan, apalagi Anda ini mau diteror. Oleh karena itu, jangan takut ya dengan dimasukkan nama saya, Anda tiba-tiba menjadi tidak berani lagi, ya, melakukan investigasi, melakukan pemberitaan lewat channel-channel YouTube Anda. Itu yang tidak boleh terjadi karena memang apa yang diinginkan adalah membungkam Anda untuk Anda menghentikan pemberitaan tentang ijazah Pak Jokowi itu. Oleh karena itu sekali lagi buat teman-teman media, YouTuber, podcaster, siapa nih? Si Michael Sinaga, Nurdin Noviansa, Rido dan lain-lain sebagainya, dan teman-teman yang ada di sini para YouTuber, para podcaster dan media, sekali lagi saya minta bahwa dengan dimasukkannya nama para podcaster, jangan menjadi kendor kalian ya. Nggak usah, anggap biasa, anggap ini tidak ada apa-apanya ya. Kalaupun misalnya suatu ketika nanti ada yang terpeleset, ada yang jadi tersangka, itu biasa saja. Ini apa tuh resiko bagi perjuangan kita. Pak Roy Suryo sudah pernah dipenjara. Saya pikir apa yang dialami sekarang ini bagian yang sangat kecil dalam kehidupannya. Saya pun juga sudah pernah mengalami kriminalisasi. Jadi sekali lagi ini tidak membuat kendor saya. Tapi yang terpenting saya ingin katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Sekali lagi, siapapun orang yang berada di belakang kasus ini yang ingin mengkriminalisasi 12 orang ini akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas kedengaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera warahmatullahi wabarakatuh. dan salam perjuangan untuk semuanya. Saya yang paling ujung sana sebetulnya adalah seorang wartawan, seorang jurnalis dari media Sentana yang sudah terbit korannya sejak 1982. Saya yakin Bapak Joko Widodo sendiri suka membaca dulu. Saya punya buktinya bahwa Pak Joko Widodo suka membaca, dan saya yakin para tokoh-tokoh di negara ini sudah tahu. Karena kami sudah eksis sejak krisis HKBP di 1992, peristiwa Kuda Tuli 1996, reformasi 1998, dan sekarang sepertinya kami eksis lagi di reformasi jilid 2 secara damai. Ya Pak Narko,
Kita tidak ingin peristiwa reformasi jilid 2 ini seperti 98 lagi. Jadi kita semua menyuarakan secara damai. Betul kawan-kawan? Nah, yang saya ingin tekankan di sini, kami merasa apa yang dilakukan Polri, apalagi Polda Metro Jaya, ini banyak sekali yang tidak sesuai dengan presisi, profesionalisme, transparansi, dan seterusnya itu. Karena pertama, saya sangat kecewa bahwa Polri, khususnya Polda Metro Jaya juga, pertama dia tidak menginvestigasi secara menyeluruh. Saya kasih tahu satu persatu ya, yang saya investigasi beberapa diantaranya bersama Bang Rismon. Saya ke Jogja bertemu Pak Kasmujo, di mana beliau menyatakan bukan pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi, belum 50 tahun, masih BSC. Bagaimana BSC membimbing sarjana? Tidak masuk akal. Kedua, saya pergi ke desa Ketoyan, di mana katanya ada KKN. Pak Joko Widodo yang katanya lampu petromak jatuh, tetapi main gitar listrik. Tidak masuk akal. Lalu ada juga kepala desa yang saya wawancarai live di Sentana TV. Dia nyatakan KKN Jokowi 83. Saya bilang 85. Dia koreksi lagi 83. Lalu Pak Jokowi besoknya mengkoreksi lagi 85. Dan lagi-lagi didatangi Kompas, dia bilang akhirnya jadi 85. Yang bener dong, Pak Bareskrim Polri, Pak Juhandani, dan Polda Metro Jaya, tanya lagi, sekali lagi. Anda naik-naikin ini ke penyidikan, tapi tidak beres penyidikannya. Ketiga, kami juga mendatangi beberapa tempat di Pasar Pramuka. Pasar Pramuka pojok ya, bukan Pasar Pramuka yang masih ada, yang sudah terbakar. Ada 20 lebih orang yang sudah kami wawancarai dan mengetahui keberadaan Paiman Raharjo, mengetahui siapa orang-orang yang menerima order, meminta order, dan mengerjakan sendiri ijazah yang dimaksud di Pasar Pramuka. Tetapi lagi-lagi karena kepolisian kurang, mungkin ini bukan kepolisian saja, tetapi saya meminta juga kepada LPSK, mungkin bisa diatensikan oleh DPR atau Pak Prabowo untuk melindungi, karena mereka tidak berani berbicara hanya karena takut diancam keselamatannya oleh orang-orang yang dimaksud, terutama oleh yang saya sebutkan ini ya. Pertama, Paiman Raharjo yang kemarin baru ke rumah Pak Joko Widodo juga. Nah, saya katakan beberapa orang yang lupa diinvestigasi oleh Polri. Satu, Dumak Buyutomo. Kedua, Eko Sulistyo, yaitu Ketua KPUD Solo 2005, yang sekarang sepertinya keberadaannya di daerah Jawa Tengah. Polda Metro Jaya, Anda sedang ke Solo, coba cari dia di mana. Anggit Widodo, David, Denny Iskandar, dan semua pihak yang terlibat sesedikit apapun di Jalan Borobudur 22. Siapa yang tahu kampanye Pak Joko Widodo sebagai gubernur tahun 2012 pasti tahu alamat ini, Borobudur 22 tim sukses. Semua orang yang berada di tim sukses itu kalau perlu diwawancarai lagi, diundang klarifikasi lagi, dipanggil secara patut oleh kepolisian. Jadi Polda Metro Jaya, tolonglah kalau Anda bisa dengan senang hati, dengan uang sendiri berangkat ke Solo mencari keterangan dari Pak Jokowi. Pasar Pramuka itu dekat, Borobudur 22 orang-orangnya masih banyak di Jakarta, tidak jauh, tidak makan ongkos, hanya Anda saja niat atau tidak. Dan harapan saya tentunya kepada Polri semakin jelas, semakin profesional dalam menangani perkara ini, karena ini sebuah perkara yang disorot oleh masyarakat luas di Indonesia. Yang ditonton di Sentana aja sudah puluhan juta, bagaimana di semua media yang lain ini. Lalu saya punya pesan khusus juga, permintaan khusus kepada Bapak Presiden Prabowo.
yaitu saya secara pribadi melihat niat baik Bapak Prabowo, niat baik untuk menyelamatkan Indonesia dari rezim-rezim sebelumnya, melihat niat baik untuk memberantas korupsi dan seterusnya. Masa hal seperti ini saja Bapak biarkan? Karena ini semua di dalam kekuasaan Bapak. Saya yakin Bapak bisa memerintahkan Listio Sigit Prabowo, Pak Kapolri, atau LPSK untuk melindungi saksi-saksi yang kita punya, dan supaya perkara ini dapat berjalan dengan semestinya. Dan kepada publik, anak muda khususnya, mungkin saya yang paling penting dari antara yang lain-lain tadi di sini, kita jangan takut, kita harus berani berbicara, kita harus suarakan. Siapa yang punya channel YouTube, repost. Jangan dibilang saya nyari subscriber, nyari juga sih, tapi kalian juga harus sebarkan berita-berita baik ini, bahwa sebenarnya banyak yang tidak dilakukan oleh kepolisian, dan kalau mereka berani menaikkan ini ke penyidikan, sidiklah 1000 orang lagi. Karena segitu banyak yang kami temukan, saya, Dr. Roy, Dr. Rismon, dan Dr. Tifa, kami menemukan banyak sekali, bahkan ijazah asli Bu Tifa ya. Sita semua ijazah asli itu, dan sita ijazah Joko Widodo, baru perkara ini akan clear. Terima kasih kepada semuanya, dan kita tetap berharap kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Merdeka! Merdeka! Merdeka!